Presiden Joko Widodo resmi mengerek besaran tunjangan kinerja pegawai negeri sipil (PNS) di lingkungan Badan Kepegawaian Negara (BKN). Dalam Peraturan Presiden Nomor 103 Tahun 2022, kelas jabatan tertinggi pegawai BKN mencapai Rp33,24 juta. Sementara itu, tunjangan kinerja pegawai BKN paling sedikit berada di angka Rp2,53 juta untuk kelas jabatan 1. Kenaikan tunjangan kinerja para pegawai BKN dilakukan karena kinerja pegawai dan organisasi BKN dalam pelaksanaan reformasi birokrasi meningkat. Meski begitu, tunjangan kinerja tidak diberikan terhadap beberapa pegawai. Di antaranya, pegawai yang tidak memiliki jabatan tertentu, pegawai yang diberhentikan untuk sementara, yang diberhentikan dari jabatan organiknya dengan diberikan uang tunggu, dan yang sedang menjalani cuti di luar tanggungan negara. Bank Indonesia mencatat uang beredar tembus Rp7.888,6 triliun pada Juni 2022, tumbuh 10,6% secara tahunan. Meski begitu, pertumbuhan uang beredar Juni melambat dibandingkan bulan Mei yang dapat tumbuh 12,1% year on year. Perkembangan ini didorong oleh pertumbuhan uang beredar dalam arti sempit M1 sebesar 16,6% secara tahunan dan uang kuasi yang tumbuh 3,3% secara tahunan. Pertumbuhan uang beredar pada Juni 2022 terutama dipengaruhi oleh akselerasi penyaluran kredit dan perkembangan keuangan pemerintah. Penyaluran kredit Juni 2022 tercatat tumbuh 10,3% year on year. Sementara itu, tagihan bersih kepada pemerintah pusat terkontraksi 14% secara tahunan, berbalik arah dibandingkan dengan pertumbuhan positif pada Mei 2022 sebesar 3,9% year on year. Di sisi lain, aktiva luar negeri bersih terkontraksi 1,7% year on year, membaik dibandingkan dengan kontraksi 2,9% year on year pada bulan sebelumnya. Pemerintah tengah mempertimbangkan untuk merelaksasi aturan Domestic Market Obligation (DMO) dan Domestic Price Obligation (DPO) supaya ekspor minyak sawit lancar dan harga tandan buah segar bisa naik di tingkat petani. Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan Zulhas menyatakan saat ini masih banyak stok minyak sawit pada tangki produsen CPO, di mana setidaknya mencapai 7 juta ton. Oleh karena itu, demi memperlancar ekspor, Zulkifli akan merelaksasi aturan DMO dan DPO. Tak hanya relaksasi DMO dan DPO, Zulhas menyebutkan ada beberapa kebijakan untuk menaikkan harga tandan buah segar sambil menjamin ketersediaan minyak goreng. Salah satunya adalah menghapus pungutan ekspor CPO dan turunannya yang sebelumnya $200 AS menjadi 0. Kementerian juga telah mengurangi rasio DMO dari 1:5 menjadi 1:9. Bank Sentral Eropa atau ECB menaikkan suku bunga 50 basis poin. Kenaikan suku bunga ini adalah yang pertama sejak 11 tahun terakhir. Keputusan ini mengejutkan pasar karena kenaikannya lebih tinggi dari perkiraan, yakni 25 basis poin. ECB menyatakan Dewan Gubernur menilai bahwa saat ini adalah waktu yang tepat untuk mengambil langkah yang lebih besar untuk membendung inflasi yang telah mencapai rekor tertinggi sepanjang sejarah. Inflasi Uni Eropa pada Juni lalu mencapai 8,6% secara tahunan, tertinggi dalam 25 tahun terakhir. Hampir separuh dari total 27 negara Uni Eropa mengalami inflasi double digit. Bahkan Jerman terjerat inflasi 8,7% pada Mei 2022. ECB juga menyatakan pergerakan suku bunga ini akan mendorong kembalinya inflasi ke target jangka menengah pemerintah, yakni 2%. Dengan kenaikan suku bunga 50 basis poin, suku bunga deposito kini menjadi 0%. ECB telah mempertahankan suku bunga di level negatif sejak 2014. Kebijakan tersebut dilakukan untuk menangani krisis utang negara Eropa dan pandemi COVID-19. Sri Lanka kini tengah mengalami kekacauan. Negara itu bangkrut hingga presiden yang melarikan diri ke negara lain. Kerasnya hidup akhirnya membuat sejumlah wanita beralih profesi menjadi pekerja seks komersial. Mereka dilaporkan terpaksa melakukan itu demi mendapatkan makanan dan obat-obatan untuk keluarganya. Para wanita yang berasal dari kalangan pekerja industri tekstil itu kehilangan pekerjaan setelah perusahaan tekstil ambruk. Data dari Badan Perdagangan Forum Asosiasi Pakaian Gabungan Sri Lanka menyatakan,
Sri Lanka telah kehilangan 10 hingga 20% pesanannya ke India dan Bangladesh karena krisis ekonomi yang sedang berlangsung. Keterampilan profesional yang minim memaksa wanita mengambil opsi sebagai penjajah seks untuk terus bertahan di tengah kondisi krisis ekonomi dan tingginya inflasi. Laporan dari Stand Up Movement Lanka menyebutkan kelangkaan bahan bakar menjadi beberapa faktor yang menambah kekhawatiran penduduk Sri Lanka. Laporan dari Stand Up Movement Lanka menyebutkan kelangkaan bahan bakar menjadi beberapa faktor yang menambah kekhawatiran penduduk Sri Lanka. Bahkan makanan dan obat-obatan juga menjadi mahal dan langka. Laporan juga menyebutkan kelangkaan akut komoditas penting itu menyebabkan perempuan terpaksa melakukan transaksi seks dengan pemilik toko lokal demi mendapatkan makanan dan obat-obatan.